Halo semuanya. Selamat datang di Ayo Belajar. Channel ini akan membagikan konten mengenai banyak hal seputar ilmu pengetahuan umum yang pastinya bermanfaat. Sebelum kita masuk ke video kita hari ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan share video ini. Silakan juga komen jika ada hal yang perlu ditambahkan atau ingin berdiskusi di kolom komentar. Salam semua guru, semua murid. Mari kita mulai. Seri tokoh dunia. Florence Nightingale. Florence Nightingale merupakan pelopor perawat modern, penulis dan ahli statistik. Ia dikenal dengan nama bidadari berlampu, The Lady with the Lamp, atas jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang pada Perang Crimea, di semenanjung Crimea, Rusia. Masa kecil. Florence Nightingale lahir di Firenze, Italia pada tanggal 12 Mei 1820, yang saat ini diperingati sebagai Hari Perawat Internasional. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang berada. Namanya diambil dari kota tempat ia dilahirkan. Nama depannya, Florence, merujuk kepada kota kelahirannya, Firenze dalam bahasa Italia atau Florence dalam bahasa Inggris. Florence berasal dari keluarga kaya dan liberal kemanusiaan yang memiliki koneksi baik. Ayahnya, William Nightingale, percaya pada pendidikan perempuan. Beliau mendidik anak-anaknya dalam bahasa modern dan klasik, sejarah, filsafat dan matematika. Semasa kecilnya ia tinggal di Lea Hurst, sebuah rumah besar dan mewah milik ayahnya, yang merupakan seorang tuan tanah kaya di Derbyshire, London, Inggris. Sementara ibunya adalah keturunan ningrat dan keluarga Nightingale adalah keluarga terpandang. Florence Nightingale memiliki seorang saudara perempuan bernama Parthenope Nightingale. Pada masa remaja mulai terlihat perilaku Florence dan kakaknya yang kontras. Parthenope hidup sesuai dengan martabatnya sebagai putri seorang tuan tanah. Pada masa itu wanita ningrat, kaya, dan berpendidikan, aktivitasnya cenderung bersenang-senang saja dan malas, sementara Florence lebih banyak keluar rumah dan membantu warga sekitar yang membutuhkan. Terlebih setelah mengunjungi penduduk desa yang miskin dan sakit di dekat rumahnya di Derbyshire, serta berhasil merawat keluarga dan pembantu mereka selama epidemi flu, Florence menemukan pekerjaannya, sebuah panggilan ilahi, tulisnya. Dia memberi tahu orang tuanya bahwa dia ingin berlatih sebagai perawat. Orang tua Florence terkejut. Perawat pada saat itu bukanlah pekerjaan untuk seseorang dengan status seperti dia. Bagi mereka, itu setara dengan menjadi pelayan atau tukang bersih-bersih. Perawat dikaitkan dengan perilaku tidak bermoral. Rumah sakit kotor dan berbahaya. Mereka melarangnya untuk mengejar ide tersebut. Frustrasi karena pertentangan tersebut, Florence menderita depresi. Tapi dia juga berkemauan keras dan bersemangat. Selama beberapa tahun, dia terus mengunjungi masyarakat miskin, serta melakukan perjalanan mencari fakta ke rumah sakit di London. Belajar merawat. Pada usia dewasa, Florence yang lebih cantik dari kakaknya, dan sebagai seorang putri tuan tanah yang kaya, mendapat banyak lamaran untuk menikah. Namun semua itu ia tolak, karena Florence merasa terpanggil untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Pada musim panas 1850, dalam perjalanan kembali ke Inggris, Florence mengunjungi Kaiserswerth, sebuah rumah sakit dan perguruan tinggi, salah satu institusi paling awal untuk pelatihan perawat yang tepat. Hal ini sangat transformasional, menegaskan keyakinannya bahwa keperawatan dapat menjadi pekerjaan mulia bagi semua wanita. Pada tahun 1851, kala menginjak usia 31 tahun, ia dilamar oleh Richard Monckton Milnes, seorang penyair dan seorang ningrat, Baron of Houghton. Lamaran ini pun ia tolak karena pada tahun itu ia sudah membulatkan tekad untuk mengabdikan dirinya pada dunia keperawatan. Dengan dukungan ayahnya yang sangat terpaksa,
Florence kembali ke Kaiserwerth pada tahun berikutnya selama 4 bulan pelatihan sebagai perawat yang sakit. Pada bulan Agustus 1853 ia menjadi pengawas panti jompo swasta untuk wanita terhormat di Harley Street, London. Dia mengambil cuti pada tahun berikutnya ke rumah sakit Medlex, London, merawat korban epidemi kolera yang melanda ibu kota. Lalu muncullah laporan mengejutkan dari surat kabar The Times tentang Perang Crimea. Jalan hidup Florence Nightingale akan berubah secara radikal. Perang Crimea, 1854-1856. Perang Crimea merupakan perang Inggris, Perancis dan Turki yang bersekutu melawan Rusia untuk melawan kebijakan ekspansionisnya. Perang ini ditandai dengan ketidakmampuan militer Inggris dan penderitaan yang mengerikan dari tentara sekutu. Perang Crimea adalah konflik Eropa pertama yang difoto, dan yang pertama dilaporkan oleh koresponden perang yang mampu mengirimkan berita melalui telegraf listrik. Ini akan dimuat di surat kabar keesokan harinya dan, untuk pertama kalinya, masyarakat dapat membaca tentang realitas peperangan seiring dengan terjadinya peristiwa tersebut. Yang menimbulkan kemarahan nasional, reporter William Howard Russell mengirimkan kembali laporan-laporan mengerikan ke surat kabar The Times tentang kegagalan Angkatan Darat dan pengabaian yang parah terhadap orang-orang yang sakit dan terluka akibat kurangnya perawat. Sebuah kiriman pada bulan September 1854 menanyakan, apakah tidak ada wanita yang berbakti, mampu dan bersedia melayani tentara yang sakit dan menderita di rumah sakit Scutari. Mendengar hal ini, Florence Nightingale segera menawarkan keahlian keperawatannya. Dia diangkat menjadi inspektur perawat wanita di Rumah Sakit Timur. Kontak lama dan teman lamanya, Sidney Herbert, sekarang sekretaris perang, menjanjikan bantuan penuh dari staf medis di Scutari dan wewenang atas semua perawat. Florence mengumpulkan tim yang terdiri dari 38 perawat berpengalaman. Mereka mencapai kamp Angkatan Darat Inggris di Scutari pada tanggal 4 November 1854. Florence dan perawatnya dihadapkan pada pemandangan yang mengerikan. Rumah sakit itu kotor dan penuh hama. Rumah sakit itu dipenuhi pasien, ratusan tentara yang terluka telah dikirim melintasi Laut Hitam dari Sevastopol ke rumah sakit Scutari. Banyak di antara mereka yang mengalami luka infeksi dan masih berlumuran lumpur dan darah. Yang lainnya menderita demam, disentri, dan kolera. Mereka menunggu pengobatan, terkadang berhari-hari. Jauh lebih banyak korban meninggal di rumah sakit dibandingkan di medan perang. Barang-barang penting seperti obat-obatan, makanan, dan perlengkapan tidur tidak tersedia. Rumah sakit berada dalam kekacauan, staf benar-benar kewalahan. Florence dan tim perawatnya awalnya menghadapi permusuhan dan prasangka dari para dokter pria di rumah sakit dan militer. Namun dalam beberapa bulan setelah membombardir Sidney Herbert dengan permintaan perbekalan dan dana bantuan yang diorganisir oleh The Times, dia memberikan ketertiban, kebersihan, makanan yang layak, dan kenyamanan bagi yang terluka. Namun, angka kematian terus meningkat dan Komisi Sanitasi menemukan bahwa rumah sakit tersebut dibangun di atas saluran pembuangan terbuka yang meluap dan memerintahkan tindakan perbaikan sehingga angka kematian menurun drastis. Hal ini merupakan tuduhan keliru yang dikaitkan dengan praktik keperawatan Florence. Pada bulan Mei 1855, Florence mengunjungi rumah sakit lain di Balaclava, Crimea, ratusan mil jauhnya dari Scutari. Dia jatuh sakit parah dan, meskipun hampir meninggal, dia pulih dan melanjutkan pekerjaannya di Scutari hingga akhir perang, namun kesehatannya terganggu secara permanen. Bidadari berlampu. Florence, saat masih di Scutari, menjadi selebriti perawat, sesuatu yang sangat tidak disukainya. Lagu dan puisi ditulis tentang dia. Ada permintaan yang tak terpuaskan terhadap citranya dan industri berkembang dengan menghasilkan ratusan penggambaran ideal lukisan, litograf, patung, poster, tikar, bahkan kantong kertas. Selama Perang Crimea, Florence Nightingale mendapatkan nama Bidadari Berlampu.
Pada tahun 1857 Henry Longfellow, seorang penyair menulis puisi tentang Florence Nightingale berjudul Santa Filomena, yang melukiskan bagaimana ia menjaga prajurit-prajurit di rumah sakit tentara pada malam hari, sendirian, dengan membawa lampu. Keperawatan menjadi profesi. Meskipun ketenaran tidak disukai Florence, hal itu memberinya kekuatan dan pengaruh yang besar. Dia meminta dukungan Ratu Victoria untuk membentuk komisi kerajaan yang memeriksa kesehatan Angkatan Darat, termasuk di India. Dia menerbitkan laporan tentang desain rumah sakit. Menggunakan uang publik yang disumbangkan untuk menghormatinya, Nightingale Fund, Florence mendirikan sekolah pelatihan Nightingale untuk perawat di Rumah Sakit Saint Thomas, London, dibuka pada 9 Juli 1860. Perawatnya yang berkualifikasi bekerja di rumah sakit Inggris dan menyebarkan teori keperawatan Nightingale ke seluruh dunia. Florence tidak pernah berpidato atau tampil di depan umum, namun merupakan seorang penulis yang produktif. Diperkirakan dia telah menulis sekitar 200 buku, artikel dan pamflet serta sekitar 14.000 surat. Dia menerbitkan catatan tentang keperawatan pada bulan Januari 1860. Ini adalah pengenalan klasik praktis tentang keperawatan untuk masyarakat umum, dengan pendekatan holistik terdepan yang bertujuan membantu wanita biasa merawat keluarga mereka. Itu terjual puluhan ribu eksemplar dan masih dicetak sampai sekarang. Akhir hayat. Sejak tahun 1865, Florence menetap di London. Dia baru berusia 45 tahun, namun harus tinggal di rumah, sakit-sakitan dan sering terbaring di tempat tidur. Dia tetap menjadi pendukung reformasi layanan kesehatan yang tangguh dan berwibawa selama sisa hidupnya, mendapat penghargaan dari Inggris dan seluruh dunia, dan sering menerima tamu terhormat, seperti politisi, saat berada di tempat tidur. Florence hidup sampai usia 90 tahun dan meninggal dalam tidurnya di rumahnya, 13 Agustus 1910. Keluarganya menolak untuk memakamkannya di Westminster Abbey, dan ia dimakamkan di gereja St. Margaret yang terletak di East Wellow, Hampshire, Inggris. Nama Florence Nightingale tetap terkenal hingga saat ini. Ada banyak peringatan dan plakat untuknya di Inggris dan luar negeri. Rumah sakit, bangsal, jalan, gedung, jendela kaca patri, museum, dan bahkan pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika pada Perang Dunia Kedua dinamai menurut namanya. Banyak anak perempuan di seluruh dunia diberi namanya. Gambarnya telah muncul di uang kertas 10 pound dan perangko. Setiap tahunnya, Hari Perawat Internasional diperingati pada hari ulang tahunnya, 12 Mei. Sekolah pelatihan perawat Nightingale miliknya masih bertahan, sekarang disebut Fakultas Keperawatan, Kebidanan dan Perawatan Paliatif Florence Nightingale, King's College, London. Didirikan 160 tahun yang lalu, ini adalah fasilitas pelatihan perawat tertua di dunia. Warisan Florence Nightingale terus hidup. Selama pandemi virus corona, 8 rumah sakit NHS Nightingale sementara telah dibuka di seluruh negeri untuk pasien virus corona. Rumah sakit pertama dengan 4.000 tempat tidur yang dibangun dalam 9 hari di Pusat Pameran dan Konvensi Excel, London Timur. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Jika ada yang ingin ditambahkan atau ada pemaparan yang keliru kalian bisa isi kolom komentar ya. See you on my next video. Bye everyone.